Halo semuanya, balik lagi bareng gue Edwin di Opsiana Podcast. Di episode kali ini gue pengen bahas studi kasus tentang YouTube Premium. So, bagaimana pembahasannya? Stay tune di Opsiana Podcast episode kali ini. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Edwin. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya sehat selalu. Ya, memang di tengah wabah corona saat ini kita semua memang harus menjaga kesehatan kita masing-masing. So, jangan sering-sering banyak keluar, tetap jaga kesehatan. Ingat, self quarantine. By the way, di episode kali ini gue memang pengen bahas tentang studi kasus, tapi gue nggak bakal bahas yang serumit biasanya, karena kali ini topiknya itu pun bisa dibilang ringan dan juga sifatnya entertain, karena gue bakal bahas tentang YouTube Premium. Siapa sih yang nggak tahu YouTube kan? YouTube itu adalah sebuah platform di mana kita bisa menonton video dan juga mengupload video. Jadi ini sistemnya itu adalah platform user generate, di mana user sendiri yang bisa membuat kontennya dan juga bisa mendengarkan atau menonton konten dari user-user lain. Sebelum kita bahas YouTube Premiumnya, kita bahas dulu dari YouTube-nya secara singkat aja. Karena kan kita semua pasti udah tahu lah YouTube itu apa. Siapa sih yang sekarang ini nggak tahu apa itu YouTube? Jadi gue bahas sedikit tentang historinya. Jadi YouTube itu didirikan oleh 3 orang yang bisa dibilang mereka itu adalah pekerja atau mantan pekerjanya dari PayPal. Nih gue sebutin namanya. Yang pertama, Chad Hurley, Steve Chen, dan juga Joe Karim. Mereka bertiga ini ya membuat service YouTube ini atau membuat websitenya itu sekitar tahun 2005. Dan di tahun 2006 Google membeli platform yang dibuat oleh mereka ini. Makanya sekarang YouTube itu bisa dikatakan salah satu bagian dari Google. Mungkin bukan menjadi rahasia lagi ya kalau seandainya kita itu tahu bahwa YouTube itu mendapatkan revenue atau pendapatan dari iklan, di mana iklannya itu biasanya ditampilkan di awal ataupun di tengah, kadang juga bisa di akhir video. Dan biasanya YouTube ini bekerja sama dengan konten kreator video yang biasanya kita kenal dengan nama YouTuber, di mana melalui YouTuber tersebut YouTube berhak menyalurkan video mereka atau video iklan mereka. Nah, kita juga udah tahu nih bahwa YouTube itu dari iklannya mereka itu mendapatkan pendapatan yang bisa dibilang nominalnya itu sudah sangat besar. Dan juga terbukti ya banyak juga partner-partner mereka YouTuber-YouTuber yang sukses di ranah YouTube dengan memanfaatkan iklan tersebut. Terus kenapa YouTube itu mulai mengembangkan sayapnya kepada premium service, yaitu YouTube Premium? Alasan paling simpelnya ya karena YouTube itu adalah sebuah bisnis. Tentunya bisnis itu memiliki tujuan untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya, entah bagaimanapun caranya. Tapi kalau seandainya kita mau telaah lebih detail lagi, kita bisa melihat dari sejarah dari YouTube Premium itu sendiri. Jadi YouTube ada sejarahnya, YouTube Premium ada juga sejarahnya. Dan ternyata setelah kita telaah lagi lebih dalam, ternyata YouTube Premium itu meskipun dia baru benar-benar launching di tahun 2018, ternyata YouTube Premium ini sudah ada servisnya sejak tahun 2014, tepatnya bulan November. Nah, ketika tahun 2014 itu mereka melaunching YouTube Premium dengan nama Music Key. Ya, kalian nggak salah dengar, Music Key atau kunci musik lah bahasa Indonesianya. Ya nggak gitu juga sih. Tapi kenapa namanya itu Music Key? Karena jelas banget ini adalah sebuah kolaborasi antara YouTube dan juga Google Play Music. Jadi, servis dasar dari YouTube Premium ini adalah platform mendengarkan musik yang berbayar atau subscription. Oke, jika kita telaah lagi nih, kalau seandainya servis awalnya itu adalah semacam platform musik online, artinya kita tahu sebenarnya tujuan diciptakannya YouTube Premium ini dasarnya atau Music ini di awalnya adalah untuk menjadi kompetitornya Spotify. Jadi bisa dibilang Music ini adalah langkah awal YouTube untuk masuk ke industri pemutar musik online atau platform pemutar musik. Karena juga kita bisa bilang bahwa YouTube sebelum Spotify benar-benar booming juga sudah punya banyak banget stok musik yang
bisa dimainkan. Dan memang lagu-lagu yang ditampilkan di YouTube itu bentuknya adalah video. Dan hingga saat ini pun kalau kita mau mendengarkan musik via YouTube pun masih bisa. Bahkan bisa dibilang ketika kita mendengarkan musik di YouTube itu gratis. Dan itulah yang menjadi salah satu peluang dari YouTube untuk mencoba memonetize platform musik karena mereka memang sudah punya sumber dayanya. Kemudian di tahun 2015, YouTube mulai berpikir bahwa mereka bisa mengolah kembali konsep dari musik ini dengan konsep video. Makanya di tahun 2015 itu mereka melaunching yang namanya YouTube Red. Jadi YouTube Red ini bisa dibilang semacam ad free streaming video gitu. Jadi kita ketika langganan YouTube Red ini kita itu bebas dari yang namanya iklan. Dan sampailah kita pada YouTube Premium. Jadi YouTube Premium itu sebenarnya adalah sebuah rebranding ya dari YouTube Red sendiri. Jadi pada tahun 2018 YouTube mengumumkan bahwa mereka itu ingin merebranding service dari YouTube Red menjadi YouTube Premium. Di mana di tahun yang sama juga mereka merebranding Music Key tadi menjadi YouTube Music. Dan ternyata selain rebranding dari YouTube Red menjadi YouTube Premium, ternyata ada fitur yang ditambahkan juga, yaitu di mana kita bisa menonton video eksklusif buatan YouTube sendiri melalui YouTube Premium. Ya bisa dibilang ya konsep dari YouTube Premium ini sudah mirip dengan Netflix. Nah jadi itulah perkembangan awal dari YouTube Premium dari awal sampai saat ini. Sekarang gue mau mencoba mengkomparasi antara service yang disediakan oleh YouTube Premium. Dalam hal ini gue juga memasukkan YouTube Music ya, karena YouTube Premium ini sudah mencakup antara yang video dengan musiknya juga, dengan kompetitornya mereka yang udah gue sebutin, yaitu Spotify dan juga Netflix. Pertama kita lihat dulu dari jumlah base usernya ya. Jadi yang gue ambil ini per kuartal keempat tahun 2019. Jadi pada kuartal keempat tahun 2019 itu YouTube Premium sudah memiliki base usernya sebanyak 20 juta subscriber worldwide. Lalu pada waktu yang sama Spotify juga punya user sebanyak 113 juta user worldwide, dan itu subscriber ya. Kemudian untuk Netflix ada sebanyak 167 juta subscriber worldwide. Kalau dibandingin di sini ya udah jelas lah kalah jauh ya. Ibaratnya sama Spotify itu 1:5 dan juga dengan Netflix itu 1:8, itu udah jauh banget. Tapi jika kita ngelihat umurnya sendiri ya, umur dari YouTube Premium itu bisa dibilang masih seumur jagung. Kan dia tahun 2018 baru rebranding, tahun 2014-nya dia baru launching Musiki. Sedangkan Spotify dan juga Netflix itu udah start jauh-jauh hari. Lalu dari segi harga layanan atau servisnya atau harga subscription-nya, ini gue pakai yang di Indonesia ya. Di Indonesia sendiri untuk YouTube Premium itu per bulannya dikenakan biaya sebesar 59.000 per bulan. Kalau Netflix itu dia ada dua ya. Kalau yang yang bisa di semua device itu sebesar 149.000 per bulan, dan untuk yang mobile device aja itu sekitar 49.000. Lalu untuk Spotify sendiri per bulannya itu nominalnya sebesar 49.000 per bulan. Kalau dari segi biaya ini gue bisa bilang YouTube itu jauh lebih unggul, karena dengan 59.000 per bulan itu kalian udah bisa dengerin musik, bisa nonton video, bebas iklan juga. Ibarat kalian udah dapat Netflix sama Spotify dalam satu kali bayar. Tapi apakah dengan membayar murah untuk mendapatkan dua servis tersebut memberikan kita sebuah layanan atau konten yang bisa dibilang kualitasnya cukup baik pula? Jadi untuk menjawab ini gue udah nyobain YouTube Musik sekitar 4 minggu atau udah sekitar sebulanan, dan ini adalah beberapa pandangan atau bisa dibilang testimoni gue ketika gue menggunakan YouTube Premium. Gue mulai dari YouTube Musiknya dulu. Jadi ketika gue menggunakan YouTube Musik ini, cuma satu hal yang kepikiran di pikiran gue. YouTube Musik ini sama aja kayak ngedengerin musik di YouTube biasa, tapi pakai playlist. Jadi ketika lu dengerin musik di YouTube Music itu ada video yang main juga. Jatuhnya kayak lu nonton YouTube biasa makanya. Cuma memang karena ini namanya YouTube Musik, gue coba-coba iseng dong searching beberapa film-film pendek gitu, kayak misalnya Malam Minggu Miko, lalu yang lain-lain. Memang nggak ketemu sih. Artinya memang YouTube Musik ini difokuskan untuk
mendengarkan musik aja. Cuma memang agak disayangkan aja ketika ada video yang ditampilkan di YouTube Musik ini. Itu menurut gua ya. Lalu kalau dibilang kualitas audionya itu bisa dibilang sama aja kayak Spotify, nggak jauh beda. Cuma lebih better daripada gua dengerin musik ketika gua nonton video di YouTube. Jadi lebih better aja. Lalu untuk YouTube Premiumnya, jadi tujuan gua pakai YouTube Premium ini adalah gua ingin nonton film eksklusif dari YouTube. Jadi di sini gue baru tahu ternyata ada video YouTube yang memang eksklusif untuk YouTube Premium dan juga ada YouTube original video, dan itu beda ya. Jadi yang pengen gua nonton itu adalah YouTube eksklusif video. Lalu satu hal yang muncul ketika gua menggunakan YouTube Premium itu adalah membingungkan. Karena bisa dibilang oke lah ketika gue pertama kali masuk ke dalam aplikasinya, entah yang di mobile maupun yang di laptop, kita bakal disuguhin oleh beberapa video YouTube eksklusif yang mereka rekomendasikan buat kita tonton. Tapi nggak ada button untuk view all, jadi gue nggak bisa ngecekin semua film yang disediakan oleh mereka. Nggak ada filter, jadi gue nggak bisa nonton berdasarkan kategori dari film tersebut. Dan juga dari tampilan home atau tampilan awal dari aplikasinya itu menampilkan beberapa video itu yang sama untuk beberapa kategorinya. Misalnya hottest video ABC, lalu yang the news video itu ada juga DBA misalnya kayak gitu. Jadi kayak berulang-ulang aja yang ditampilkan. Jadi membuat gua tuh merasa seolah-olah video yang disediakan oleh YouTube Premium itu jumlahnya sedikit. Tapi yang menurut gua paling fatal di sini adalah ketika mereka nggak bisa menampilkan semacam katalognya itu. Kayak tadi nggak bisa view all, nggak bisa search by kategorinya. Jadi gue mau ngapain gitu, cuma nonton yang by recommended doang. Kalau gue pengen cari yang komedi pun gimana? Gue ketik komedi belum tentu nongol, karena kan itu searchnya by name. Emang semua film ada tulisan komedinya di depan? Enggak juga kan. Sehingga gue susah mencari film yang ingin gue cari, apakah mungkin ada atau enggak gitu. Jadi jatuhnya kayak jumlah film yang disediakan YouTube Premium tuh sedikit. Dan itu membuat masuk akal kenapa bayarannya cuma sekitar 59.000 per bulan. Itu udah termasuk dengan YouTube Musik. Itu jadi lebih masuk akal. Terus untuk kualitas videonya gimana? Gue bisa bilang untuk kualitas videonya gue acungi jempol. Itu oke banget lah. Ya, lalu kalau kita bahas dari sisi originalitasnya, gue bisa bilang bahwa memang itu rata-rata semua video yang dia buat itu original untuk YouTube dan eksklusif untuk YouTube. Jadi ini bisa dibilang salah satu kelebihan dari YouTube, karena memang video-video yang ditampilkan itu juga banyak yang seri, itu semuanya original buatan YouTube. Cuma kelemahannya di sini ya pastinya karena dia fokusnya kepada konten-konten buatan dia sendiri, jadi kontennya itu terkesan nggak begitu banyak. Ya ada plus minusnya lah. Lalu kalau bahas story kontennya sendiri, di sini sebenarnya gue nggak bilang ini kelebihan atau kekurangan, ada perbedaan yang mencolok lah di antara konten-kontennya. Jadi yang pengen gue bahas di sini itu adalah talent-talent yang digunakan. Jadi kalau dibandingkan dengan Netflix, karena kan mereka juga bikin konten sendiri kan, YouTube itu lebih memanfaatkan konten kreator mereka atau YouTuber-YouTuber yang memang membuat konten di platform mereka. Meskipun tidak secara total sih, tapi lumayan banyak beberapa konten video yang menggunakan YouTuber-YouTuber juga. Tapi ada juga konten-konten yang diperankan oleh memang aktor dan aktris profesional juga ada. Sehingga membuat kesan dari konten mereka itu lebih beragam dan variatif. Kalau dibandingkan dengan Netflix, ya pastinya konten-konten yang dibuat oleh Netflix itu talent-talentnya ya aktor dan aktris terkenal. Kalaupun ada YouTuber yang main juga, biasanya itu YouTuber yang memang udah punya namanya dan memang bisa acting. Sedangkan kalau di YouTube ini, menurut gue YouTuber-YouTuber yang dimanfaatkan oleh YouTube ini adalah juga bukan YouTuber-YouTuber yang benar-benar terkenal banget sih. Dimana gue sempat searching beberapa orang di antara mereka, ternyata ada juga yang subscribernya ternyata nggak sebanyak yang gue kira gitu, nggak nyampe 200k, itu nggak nyampe segituan. Untuk YouTube gue acungi jempol karena keberanian mereka dalam memilih YouTuber-YouTuber yang bisa dibilang posisinya bukan posisi yang YouTuber lama atau YouTuber terkenal juga. Jadi gue acungi jempol karena memberikan kesempatan. Oke, jadi itulah pembahasan gue di Opsiana Podcast Studi Kasus kali ini. Semoga bermanfaat.
Kira-kira bagaimana pendapat kalian tentang YouTube Premium ini? Buat kalian yang sudah menggunakan, mungkin kalian bisa berpendapat lewat Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia. Dan buat yang belum mencoba YouTube Premium, silahkan coba, karena kalau seandainya kalian belum pernah mencoba, kalian mempunyai kesempatan untuk dapat YouTube Premium trial sekitar sebulanan sih setahu gua. Oke, gua rasa itu aja. Terima kasih semuanya karena sudah mendengar. See you next time di episode selanjutnya.